الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. Al-Quran surah An-Nahl ayat 105. Innama yaftaril kadhiba alladhina la yu'minuna biayatillah. Sesungguhnya orang yang bermodus, sesungguhnya orang yang bermodalkan dusta, sesungguhnya orang yang mengada-ngadakan kebohongan, alladzina la yu'minuna biayatillah. Sesungguhnya mereka itu tidak beriman kepada ayat-ayat Allah. Wa ulaika humul kadzibun, dan mereka itulah para pendusta. Kira-kira kalau kita berbohong, apakah kita tiba-tiba tidak beriman kepada ayat-ayat Allah? Menurut ayat ini loh Bu. Ayat ini mengatakan orang yang berbohong, orang yang mengada-ngadakan kebohongan, itu artinya tidak beriman kepada Al-Quran, tidak beriman kepada Allah, tidak beriman sama sekali. Bahaya ya Bu ya. Tiba-tiba langsung tidak beriman. Ternyata, jangan mengartikan ayat langsung begitu. Ternyata di ayat sebelumnya, qalu innama muftar, disebutkan di ayat 101, ternyata yang dimaksud mengada-ngadakan kebohongan di sini adalah orang-orang yang ketika itu, sebab turunnya adalah ketika itu Rasulullah SAW mengantarkan Al-Quran atau mengatakan ini wahyu dari Allah, mereka berkata Muhammad itu pembohong. Itu dongeng itu yang dibacakan Muhammad, bukan ayat-ayat dari Allah. Muhammad itu pembohong. Nah, ini yang disebut dengan innama yaftaril kadhib, orang-orang yang mengada-ngadakan kebohongan. Al-Quran itu palsu. Al-Quran itu bukan dari Tuhan, kata mereka. Innama yaftaril kadhib alladzina la yu'minuna biayatillah. Mereka itulah orang-orang yang tidak beriman terhadap ayat-ayat Allah. Wa ulaika humul kadzibun. Ini bahayanya kalau kita langsung mengartikan Al-Quran, tidak dikaitkan dengan ayat-ayat lain, ayat-ayat sebelumnya, atau sebab turunnya, asbabun nuzulnya, kenapa ayat ini turun. Coba lihat, bahaya yang kalau kita lihat, langsung jadi tidak beriman orang. Kalau kita baca satu ayat toh, itu bahaya. Oke. Mengenai modus, mengenai modal dusta di sini. Innama yaftaril kadzibal ladzina la yu'minuna biayatillah. Ada ayat lain di juz 5 mengatakan يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. Allah Subhanahu wa taala jelaskan, hai orang-orang yang beriman, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kalian mengambil hak orang lain, mengambil harta orang lain bil batil, dengan cara yang batil. Dengan modus misalnya, dengan ingin mencapai sebuah tujuan, ingin dapetin cewek ya Zaya. Ini senyum deh. Ini senyum dua-duanya gimana sih? Kan yang ngomong juga cari senyum. cari teman Pak, cari teman Pak. Oh cari teman. Bermodus bil batil, dengan cara yang salah, bil batil. Bil batil illa antakuna tijaratan antara diminkum, kecuali sama-sama suka. Biasanya kan cewek suka dimodusin ya. Ya enggak? Iya, siapa yang bilang? Enggak, aku nanya dia. Siapa yang bilang? Suka enggak? Biasanya ibu-ibu tuh kalau digombal-gombal walaupun tahu suaminya bohong, tapi tetap aja senang ya Bu ya. Ya aja dong. Enggak tuh, Ustaz Zoki bilang enggak. Ya aja dong. Salah. Jujur. Salah cara ngomongnya, Jangan salah. menggunakan pikiran laki-laki untuk mengambil pikiran wanita. Karena pikiran wanita tidak akan bisa disamakan dengan pikiran laki-laki. Nah, ya udah. rasain tuh yang Laki-laki menikah. itu mencari keamanan. Perempuan tidak mau diamankan. Karena dia sudah merasa aman. Oke, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antara minkum.
kecuali sama-sama suka gitu loh. Jangan mengambil harta satu sama lain dalam hal jual beli atau dalam hal apa. Jangan berdusta atau jangan mengambil hak yang bukan milikmu. Illa antakuna tijaratan antara minkum. Kenapa saya ambil ayat ini? Ternyata ada orang yang rela dibohongi gitu loh. Ada orang yang rela, walaupun ada orang yang suka sama suka. Ketika kita berbohong, oh sudah diatur, oh ya nanti dapat begini gitu. Itu kalau udah ada perjanjian sebelumnya nggak apa-apa. Tapi bukan berarti ibu-ibu mau dibohongin ya Bu ya? Iya nggak Bu? Iya. Ibu mau dibohongin Bu? Salah aku. Salah. Nah gini, mohon maaf kepada siapapun, jangan pernah berburuk sangka. Betul. Karena sebenarnya siapapun orang itu sebenarnya tidak mau menyakiti pasangannya. Betul sekali Pak Ustadz. Kenapa mereka melakukan kebohongan kepada pasangan? Supaya untuk menyenangkan hatinya. Masya Allah. Dia tahu Niatnya istrinya baik sudah tua. Itu. Betul. Dia tahu istrinya sudah tua, Betul. sudah keriput. Tapi Betul. dia berkata, kayak orang anak SD ya. Oh gitu. Ke 17 tahun Kayak ya 17 gitu. tahun untuk menyenangkan hati istrinya. Saya juga sering, Ustadz ke 17 tahun ya gitu. Padahal enggak. Bercanda Ustadz, bercanda. Alhamdulillah. Tapi begini, Aman jujur saya. banget. Saya Alhamdulillah. itu alhamdulillah umur saya 42. Tapi memang masih 17-an. Oh, gitu. Ukuran badan. Kalau ini udah bukan white lie lagi nih, Jadi Mah. apa? Black lie. Nih, Masya Allah nih buat jamaah yang di rumah nih, yang kita perlu tahu adalah kita berbicara tentang akibatnya tadi yang belum dijelaskan oleh Pak Ustadz. Pak Ustadz, tolong dijelaskan dulu nih, kita berbicara tentang akibatnya. Akibatnya jika dusta dianggap boleh atau halal sebagai modal untuk mencapai tujuan, itu bagaimana Pak Ustadz? Iya. Mohon izin waktunya. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Membicarakan tentang dusta pada dasarnya dusta itu tidak boleh. Hati-hati tidak boleh. Ada dusta yang pertama adalah dusta yang jelas-jelas tidak diperbolehkan. Dengan alasan apapun. Karena itu adalah bentuk sesuatu yang tercelah dan buruk untuknya. Yang kedua ada memang dusta dalam artian diperbolehkan dalam artian untuk menyelamatkan, untuk strategi perang, dan untuk dalam artian memperbaiki hubungan rumah tangga. Ini tiga ini yang diperbolehkan. Tapi ada juga dusta yang ketiga masih lebih baik daripada dusta yang diperbolehkan. Namanya tauria tadi yang dijelaskan Ustaz Oki. Itu sebenarnya itu boleh. Cuman kita akan bahas kali ini akibat jika dusta dianggap boleh atau halal sebagai modal untuk mencapai tujuan. Ini yang kita bahas. Dari tiga hal ini, dusta ini semua punya akibat. Semua punya akibat. Dokter terpaksa berbohong supaya menyenangkan hati pasien. Tidak, aman, penyakitnya insya Allah akan sembuh. Ya jelas sembuh kan mati. Tiga sampai senang banget Tiga. Ya sembuh itu kan udah mati kan. Nah, dan apalagi dia berkata, oh ini adalah penyakit yang terakhir ini. Selamat Bu, ini penyakit terakhir. Karena setelah itu tidak ada lagi penyakitnya sesudah itu. Tidak ada dokter yang berterus terang kepada pasien. Pasti dia cari keluarga terdekatnya yang bertanggung jawab atasnya untuk mengatakan kejujuran. Jadi boleh saja orang berbohong, tapi dalam artian akan memberitahukan yang sebenarnya kepada yang lain. Supaya mengetahui bahwa sebenarnya dokter itu atau orang ini berusaha untuk menyelamatkan dengan kata-kata tersebut. Orang tua kan kalau berbohong sama anak, tidak enggak apa-apa nak, padahal darahnya sudah banyak. Itu kadang seperti itu. Atau dia berkata, ibu mau pergi ke dokter, mau suntik, padahal mau ke mall. Supaya anaknya tidak ikut. Kadang-kadang seperti itu. Untuk apa? Daripada anakku saya bawa ke pasar, nyusahin juga buat dia, kasihan capek, mending aku berbohong. Kadang-kadang orang tua melakukan hal seperti itu. Akibat dari itu semua harus mempersiapkan alasan setelah ketahuan. Harus mempersiapkan. Penjual yang berbohong jangan harap mendapatkan keberkahan. Penjual yang berbohong jangan harap mendapatkan ibaratnya orang-orang yang menjadi langganan dia. Hati-hati. Nabi pernah memasukkan tangan yang mulia beliau di dalam gandum, terus dimasukkan, terus yang di dalamnya basah, yang di luarnya, yang di atasnya kering. Kata Nabi ini dusta.
Ini enggak boleh, harus ditampakkan. Ini jual beli. Makanya ibu-ibu maaf ya, yang nyemir rambut, laki-laki yang nyemir rambut, bisa jadi itu adalah bentuk kedustaan. Ngangguk lagi. Saya tahu ibu melakukan itu. Apalagi ngilangin alisnya. Terus buat alis palsu. Pas musim hujan hilang satu. Siapa suruh bikin akibat yang lain. Jamaah. Para pendusta. Yang pertama, kalau bohong itu yang diharapkan akan menghasilkan orang pendusta. Yang kedua, kalau bohongnya itu demi kebaikan menghasilkan keselamatan. Alhamdulillah. Keselamatan. Walaupun dalam hal ini banyak yang salah paham, tapi harus dijelaskan. Betul. Ih, ternyata dia tidak berkata. Ternyata padahal dia berkata saya didoakan. Berarti Ustaz Zaki bohong tadi. Tapi kan Maksud- udah baik kan jadinya. Waktu kita lagi Aku mendoakan kok beneran, tapi Ustaz Zaki walaupun dia maksudnya ini, tapi saya benar-benar mendoakan. Kan Mas Fadli dalam sholatnya pasti mendoakan untuk seluruh umat Amin, muslim di dunia ini. Kan amin. Ustaz Iya. termasuk umat muslim juga. Iya dong. ya, Berarti kalau saya nggak begitu, bohong. padahal kamu baik sekali. Terima kasih. Itu Betul. akibat. Dan tahu dia ini mudah-mudahan kita mendapatkan kebaikan juga. Amin. Masya Allah, amin. Hati-hati saja. Aduh. Karena ciri orang munafik salah satunya adalah bohong. Wih, nauzubillah, summa nauzubillah. Kalau Tika Ya. pernah nggak ngalamin dimodusin orang? Jangan bicara sekarang ya, mungkin dulu atau gimana gitu loh. Ada sih, ada beberapa. Ada Kadang-kadang beberapa ya. misalnya ada cowok yang deketin, Ah. ada cowok yang deketin. Semuanya kayak ditawarin gitu. Ditawarin, tapi begitu pas Oh. pacaran kayaknya cuek-cuek aja gitu. Bisa nggak aku Oh. suruh Tika Kenapa? berdiri? Berdiri kenapa? Berdiri dulu. Kenapa? Oh, berdiri. Kayaknya dia sudah bohong. Kebohong apa? Bohong dalam ketinggian. Oh. Bisa aja Pak Karena Ustadz. kamu menggunakan sepatu yang lebih tinggi dari iya. saya. Oh iya. Coba Ustadz dong berdiri di sebelahnya. Coba Apa? baru kelihatan. Oh iya bohong. tapi Kadang-kadang seperti itu kan, Iya, benar, pakai benar. hak tinggi. Iya. Supaya kelihatan tinggi. Tinggi. Tapi sebenarnya enggak bohong. Oh gitu. Tujuannya adalah untuk membuat dia pede. Iya, percaya diri. tapi enggak dulu-dulu sampai sekarang juga masih suka ada sih yang modus-modusin. Masih sampai Maksudnya, sekarang ya. Sinapa? Temen deh teman, nggak usah cowok, teman ada nggak? teman, kalau teman sih alhamdulillah sih semuanya nggak ada yang modus-modusin apa. Biasanya kalau ada gitu. mau modusin juga mau minjem duit biasanya Ustadz Zoki. Iya kan? begitu. Iya iya. Bisa kalau Kadang-kadang misalnya tuh- mau Bilangnya pinjam tapi nggak dibalikin gitu. Iya, biasanya mau Tunggu minjem. dulu, kadang-kala itu para pengurus masjid, saya juga dong. Iya. Yang pencari sumbangan, dia tulis 1 juta padahal nggak ada sumbangannya itu orang. Iya, iya. Cuma memancing orang lain supaya menyumbang. Iya iya. Tapi itu nggak apa-apa kan, buat kebaikan juga. Biar orang Alhamdulillah. tergerak hatinya. Iya biasanya ada orang yang misalnya mau pinjam uang. Mm-mm. Ya. Pas mau minjem uang sering telepon ngajakin ketemu. sebelumnya. Pas udah dikasih uang hilang orangnya. Oh jadi buat yang lain nih Bu ya, pelajaran nih Bu ya, kalau tiba-tiba ada teman lama nggak nelfon terus. Artinya mau Suzon minjem uang. banget sih. Tapi emang iya, Suzon emang iya. banget. Jangan Iya, banyak yang begitu, gitu. nggak boleh. Tadi nggak kita boleh. bilang Kita gitu. sekalipun ketika orang mau pinjam uang kepada kita, berarti kita dianggap orang memiliki kelebihan. Amin ya Allah, amin amin Kepada amin. siapa Alhamdulillah, orang benar, meminjam? benar. Kepada Benar. orang yang dianggap Mampu, kelebihan. benar. Berarti kita dianggap kelebihan. Amin, Tapi jangan alhamdulillah. kenapa. Tapi nggak usah diangkat lah, nggak usah diangkat teleponnya. Coba kalau Riza jangan bengong aja Ja. Enggak, Mikirin ini apa sih? Mikirin malah- mau modusin yang lain Enggak, lagi enggak. nih jangan-jangan. Lagi Coba. mengangkat. Pak, hati-hati duduk sama Riza ya. Tadi modusin Jangan-jangan lu, Pak. Bapak dimodusin juga nih. Ja pernah dimodusin orang nggak ada? Kalau modusin udah terlalu sering tadi kan. Kalau Iya, iya, dimodusin orang Pernah nggak? Pasti pernah. pernah ya? Pasti Yang pernah. itu, yang Apa? Apa Ustaz? Enggak, teman kalau sama temen sih pernah. Sama pernah sama teman. Nggak jauh-jauh sih, mungkin masalah meminjam uang ya. Oh benar tadi. Kayak- Ciri-cirinya apa ciri-cirinya biasanya? Ciri-cirinya. Nelfonin apa? sebelumnya. Oh orangnya rambutnya bukan. Oh ciri-cirinya gini. Ada macam-macam sih, ada yang langsung tutup poin atau mungkin Oh, nanya-nanya gitu. dulu. Apa kabar dulu. Biasanya nggak pernah kabar-kabaran, maksudnya jarang sekali kita kontek-kontekan nih, tiba-tiba kok tiba-tiba nongol, "Za, apa kabar?" gini, "Sehat ya gini, lagi sibuk apa?" bla bla bla, ujung-ujungnya
UUD. Nyemuang. Oh. Nyemuang dipinjemin, alhamdulillah dipinjemin. Cuman setelah itu udah hilang. Jadi dipinjemin Giliran nggak ditagih, dibalikin. malah marah. Oh. Ini Bu pelajaran kedua Bu, tiba-tiba ada SMS nanya apa kabar. Jangan Hati-hati. dibalas. Bu. Jangan dibales Oh, lah. dibales ya? Tahu-tahu mau nanya kabar beneran tersalah malahan. Ini Bu contoh-contohnya pelajarannya Bu buat kita semua. Tepuk tangan dulu dong Bu buat bintang tamu kita. Tunggu dulu, kenapa sih cari contoh-contoh jelek? Aku lebih mau dengar kisah dari Ustaz Oki aja deh. Oh ada waktunya nih buat jamaah Karena yang di gini, rumah. kadangkala gini, ketika kita mendapatkan pembelajaran dari orang-orang yang jelek dan buruk itu, membuat kita berburuk sangka sama orang lain. Nauzubillah semua nauzubillah. Ini juga bisa memasukkan, menyuntikkan di pikiran saya. Kalau ada orang menelpon tiba-tiba nelpon Jangan ada pembohong. diangkat ya. Soalnya saya baru-baru aja kena Aku Pak tetap Ustadz. berbaik sangka. Tuh. Aku juga baru-baru aja kena Pak Ustadz. Tidak apa-apa, baru kena. Kita tiap hari. Udah nanti kita akan lanjutkan lagi pembahasannya buat jamaah yang di rumah jangan kemana-mana. Karena nanti kita akan mendengarkan kisah teladan yang akan dibawakan oleh Ustazah Oki. Dan juga akan bagi-bagi berkah jutaan rupiah buat pemirsa yang ada di rumah. Telepon aja ke sini sekarang juga ke 791-87700 untuk di Jabodetabek. Untuk di luar Jabodetabek di 021-791-87711. Mudah-mudahan rezeki berkah hari ini buat Anda yang lagi nonton. Amin, Jangan amin. kemana-mana, tetap di Islam Itu Indah. Jamaah! Oh jamaah! Alhamdulillah.